Mahapati Gajah Mada dan Rakya Nala menghadapi Sri Ratu yang saat itu tengah tidak mempunyai kesibukan. Sri Ratu tengah bercengkrama dengan suaminya Raden Cakradara yang bergelar Sri Kertawardhana atau Bre Tumampel dan putranda bernama Raden Tetep. Raden Tetep yang melihat kedatangan Gajah Mada dan Rakya Nala berlari menyongsong kedua orang itu. "Pamanda Mada Gendong," kata anak itu dengan manjanya. Ketika sudah berada di depan Gajah Mada, anak berusia 4 tahun itu dengan sigap meloncat ke gondangan Gajah Mada yang masih berdiri di depannya. "Raden sudah bisa naik ke atas gendonganku, luar biasa, sungguh luar biasa," kata Gajah Mada sambil tertawa dan memeluk putra junjungannya itu. Namun Raden tetap segera meronta. Tanpa mengenal takut, ia naik ke atas pundak. Gajah Mada yang merasa sudah dekat dengan anak itu segera membawanya berputar-putar di halaman istana Majapahit. Raden tetap benar-benar anak kecil yang lincah, badannya yang padat berisi dan berwarna cerah. Sepasang lekuk bertengger di pipinya yang montok membuat setiap orang ingin menyentuhnya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam bergelombang dan digelungi ke belakang, menirukan rambut ayahandanya. Raden tetap kemudian merosot turun dari gendongan Gajah Mada, lalu memanjat badan Rakya Nala yang jauh lebih tinggi dan naik ke atas pundaknya. "Paman Nala ke sana," kata Raden tetap ketika sudah berada di atas pundak Rakya Nala. Jari mungilnya menuju ke arah pohon manggis yang tumbuh di halaman istana Majapahit yang luas itu. Rakya Nala segera berjalan menuju ke arah pohon manggis yang ditunjuk oleh Raden tetap. Di halaman istana itu di tengah-tengahnya terdapat sebuah kolam yang cukup luas, berisi tanaman air berupa kupu-kupu, ganggang, dan teratai yang berbunga warna-warni. Teratai itu berwarna merah, putih, dan kuning. Beberapa ekor angsa berenang kian kemari di kolam itu. Sambil menyelam, mereka mengerjakan ikan air tawar yang bisa menjadi makanannya. Di tepi kolam itu terdapat sebuah pondok terbuka tempat Sri Ratu dan anggota keluarga kerajaan lainnya bercengkraman pada pagi atau sore harinya. Di halaman istana Wilawatika yang luas itu ditanami berbagai jenis pohon buah-buahan seperti pohon maja, mangga, manggis, pisang, kelapa, tebu, delima, langsat, sawo, dan lainnya. Berbagai jenis pohon buah-buahan itulah yang menjadi ajang bermain bagi Raden tetap. Wilawatika sendiri adalah sebutan lain bagi Majapahit dalam bahasa Sanskerta, yang juga berarti buah maja yang pahit. Wilwa berarti pohon maja dan tikta berarti pahit. Ketika sudah berada di bawah pohon manggis, tiba-tiba Raden tetap meloncat ke cabang pohon itu. Rakya Nala yang kehilangan Raden tetap dari pundaknya mencelos hatinya. Ia mengira Raden tetap terlepas pengunggangnya dari pundak dan terjatuh. Ia kebingungan mencarinya. Tidak ditemukan putra sang ratu itu di bawah. Ternyata anak kecil itu sudah bergelantungan di cabang, lalu naik dan berloncatan dari cabang ke cabang. Kemudian ia memetik buah manggis yang masih mentah, namun sudah sebesar kepalan anak kecil itu. Segera saja buah-buahan manggis itu menyambur pipi Gajah Mada dan Rakya Nala yang sedang terpengah. Anak itu cerdik, berani, dan mempunyai gagasan yang tidak berduga. "Marilah Raden, aku gendong lagi untuk turun," kata Rakya Nala. Raden tetap tertawa cekikikan karena merasa lucu melihat bahwa lemparannya mengenai sasaran. Gajah Mada dan Rakya Nala hanya tertawa terbahak-bahak melihat kelincahan dan kenakalan Raden tetap. Meskipun nakal, anak itu lincah, cerdas, dan berani. Tidak mau aku bisa turun sendiri," kata Raden tetap. Kembali sebuah manggis kecil meluncur ke arah pundaknya. Rakya Nala tertawa dan membiarkan buah manggis itu mengenai pundaknya. Raden tetap segera meluncur turun dari pohon manggis itu dan berlari ke dalam istana Majapahit dan menubruk rangkulan ibundanya. Sri Ratu segera memeluk putra terkasihnya itu, lalu mengelus-ngelus rambutnya. "Kenapa kau berlari-lari, Ger?" "Aku melempari Pamanda Mada dan Pamanda Nala dengan buah manggis," kata Raden tetap. Sambil masih tertawa cekikikan dengan suara kanak-kanakannya, Sri Ratu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
Jadi kau Majapahit pohon manggis itu, Ger? Iya Kanjeng Ibu. Tetap naik dari atas gendongan Paman Danala ke atas pohon manggis. Buahnya aku pakai menimpuk Paman Damada dan Paman Danala, kata si kecil. Angger tidak boleh nakal ya, ujar Sri Ratu. Sang anak tertawa lalu berlari-lari lagi ke halaman belakang, kemudian menghilang. Sri Ratu segera memerintahkan seseorang abdi dalam untuk mengikuti langkahnya. Raden tetap ke halaman belakang. Sri Ratu khawatir putranya itu berbuat sesuatu yang aneh-aneh lagi, yang justru bisa membahayakan dirinya. Sri Ratu dan Sri Kertawardhana kemudian menerima Gajah Mada dan Rakyanala di ruangan khusus yang disediakan bagi petinggi kerajaan yang ingin tampil. Marilah Kakang Mahapati, masuklah, ujar Sri Ratu. Gajah Mada dan Rakyanala segera memasuki ruangan khusus itu sambil berjalan berjongkok. Kemudian duduk bersila di atas permadani tebal yang terhampar di depan damar kencana. Gajah Mada dan Rakyanala mengungkapkan kedua tangan di depan hidung mereka. Sambil menundukkan kepalanya mereka berucap, hamba menyampaikan sembah pembektian ke hadapan Duli, kaki paduka tuanku Sri Ratu dan tuanku Sri Kertawardhana, kata keduanya hampir bersamaan. Sri Ratu yang menjawab sembah pembekti itu. Sri Kertawardhana hanya memanggut-manggut. Sembah baktimu ingsun terima Kakang Mas Mahapati dan Rakyanala. Adakala hal penting yang hendak kau sampaikan kepada ingsun, sehingga di pagi hari yang cerah ini kalian sudah memanggil? Ampun tuanku Sri Ratu, hamba tangkil berdua dengan Adi Rakyanala sebagai upaya untuk mewujudkan Suma Amukti Palapa yang hamba canangkan ketika tuanku melantik menjadi Mahapati Amangkubumi. Hamba ingin menunjukkan Adi Rakyanala sebagai Senopati Amancanegara. Apakah tugas yang harus dilaksanakan oleh Rakyanala dengan jabatannya itu, Kang Mas Mahapati? Tanya Sri Ratu dengan sepenuh hati. Tugas yang hamba bebankan kepada Adi Rakyanala adalah membangun dan memperbaiki bentuk armada kapal Jung Kerajaan Majapahit agar bisa menjadi kapal yang lincah dan kuat. Selain itu, Rakyanala juga bertugas sebagai duta keling Majapahit ke negara-negara sahabat, yaitu Mitra Sataan. Apakah bentuk kapal yang Jung yang sekarang kurang bagus, Kakang Mas? Tanya Sri Kertawardhana, tertarik mendengar pembicaraan mereka. Memang kapal Jung yang sekarang sebenarnya sudah cukup bagus tuanku, namun bentuknya perlu diperbaiki agar bisa lebih lincah berlayar di samudera lepas, jawab Gajah Mada. Sri Ratu melontarkan pertanyaan yang sangat tajam dan mengejutkan bagi Gajah Mada. Apakah engkau hendak melemparkan tanggung jawabmu kepada Rakyanala untuk mempersatukan Nusantara sesuai sumpah Amukti Palapamu, Kakang Mas? Ampun tuanku Sri Ratu, tidak ada maksud hamba untuk berbuat demikian. Hamba bersumpah untuk mempersatukan Nusantara ini di bawah panji-panji kerajaan Surya Majapahit. Hamba bersumpah bahwa hamba akan berusaha sedapat mungkin untuk menjadi Senopati Agung setiap kali armada kapal Jung Majapahit mengadakan perlawanan ke daerah-daerah yang belum mengakui kebesaran kerajaan Majapahit. Lalu kenapa engkau sodorkan Rakyanala kepadaku? Tanya Sri Ratu. Gajah Mada dan Rakyanala gemetar mendapat pertanyaan yang tidak terduga itu. Mereka sama sekali tidak menduga akan mendapat pertanyaan serupa itu. Selama ini mereka mengira Sri Ratu adalah seorang ratu yang berjiwa lembut dan penuh pengertian. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Sri Ratu akan mempunyai anggapan bahwa penunjukan Rakyanala sebagai Senopati Amancanegara adalah bentuk upaya melemparkan tanggung jawab dari Gajah Mada atas sumpahnya sendiri, Sumpah Amukti Palapa. Sri Ratu bisa membedakan sikapnya, kapan harus bersikap lembut dan kapan harus tegas berwibawa. Pada saat tidak menjalankan tugas sebagai seorang ratu, ia memang bisa bersikap lembut. Namun jika sudah duduk di atas dampar kencana, dia berubah sama sekali. Ia anggun berwibawa dan mempunyai jiwa yang tatak. Kewibawaannya Sri Ratu itu seolah-olah mewakili kewibawaan ayahandanya, Raden Wijoyo, yang bisa berbuat sangat tegas bila telah duduk di atas dampar kencana itu.
Namun pertanyaan Sri Ratu yang sangat tajam menyengat Bak Sembilu sampai ke dasar hati itu. Harus dijawabnya. Karena itu dengan mengatur kata-kata sebaik mungkin, Gajah mengaturkan sembah lalu menjawab. Ampun tuanku Sri Ratu, hamba menyodorkan adik Rakyat Nala untuk membangun dan memperbaiki armada kapal Jung Kerajaan Majapahit. Karena sebagai patih tentu hamba tidak bisa setiap hari hanya berada di dermaga Ujung Galuh untuk mengawasi pembangunan kapal Jung itu. Karena masih banyak tugas yang hamba laksanakan di Walawatika ini. Gajah Mada menarik nafas sejenak lalu meneruskan. Selain itu Rakyat Nala adalah seorang yang sangat hamba percaya. Rakyat Nala adalah seorang yang ahli berenang di air tawar maupun air laut dan bahkan dapat berjalan di ujung ombak karena ia dilahirkan di pesisir pantai, kata Gajah Mada. Adik Rakyat Nala juga yang ilmu silatnya paling tinggi saat ini di Kerajaan Majapahit. Turut Gajah Mada meneruskan. Benarkah demikian? Benarkah ilmu pencaksilatmu yang paling tinggi saat ini di Kerajaan Majapahit? Pandangan seakan ingin menyelam ke dalam hati Rakyat Nala. Seberapa jauh kebenaran dan penjelasan Gajah Mada tentang dirinya. Rakyat Nala hanya berani menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menjawab atau mengakui bahwa ilmunya adalah ilmu pencaksilat yang tertinggi di Majapahit. Jika ia berani mengakui hal itu, berarti ia dengan bangga mengaku sebagai orang paling sakti di Majapahit ini. Tidak mau ia bersikap begitu. Kepongahan demikian hanya akan menjebaknya ke dalam kesulitan. Bisa saja Sri Ratu kemudian mengundang para orang sakti di seluruh Majapahit untuk melakukan pendaraan atas ilmu yang dimiliki sebagian orang yang mengaku paling sakti di seluruh kerajaan Majapahit. Ampun tuanku Sri Ratu, tidak berani hamba mengatakan demikian tentang diri hamba, sebab di atas langit masih ada langit. Bisa saja di atas ilmu hamba yang masih dangkal ini ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Yang bisa menilai diri hamba adalah orang lain, terutama atasan hamba, Sang Mahapati Gajah Mada. Jika Kakang Mahapati Gajah Mada mengatakan demikian, mana berani hamba mengakui atau membantahnya. Sri Ratu mengangguk-angguk kepalanya. Nampaknya Sri Ratu berkenaan dengan Rakyat Nala yang menjawab dengan rendah hati, tidak menonjolkan diri seperti kebanyakan perwira kerajaan Majapahit yang sering menangkil kepadanya. Pernah suatu ketika datang memanggil seorang perwira yang merasa bahwa kedudukan yang dijabatnya saat itu tidak sesuai dengan kemampuan ilmu pencaksilatnya. Dengan pongah perwira meminta jabatan yang lebih tinggi kepada Sri Ratu. Meskipun masih dibarengi rasa penuh hormat yang dibuat-buat, perwira itu dengan nada agak tinggi menonjolkan jasa-jasanya yang telah diperbuatnya untuk kerajaan Mahapati. Perwira itu adol gawe. Sri Ratu menjadi jengah dan saat itu juga memerintahkan Gajah Mada untuk memanggil semua perwira yang jabatannya sering dibawa perwira itu. Pendaraan pun dilakukan di lapangan di depan istana kerajaan Majapahit. Sri Ratu menyaksikan pendaraan itu dari atas balai bengong yang telah tinggi di depan istana. Perwira yang pongah itu dalam beberapa gebrakan saja dapat dikalahkan oleh seorang lawannya. Saat itu juga Sri Ratu segera turun dari balai bengong. Ia segera mencopot jabatan perwira itu dan melantik perwira yang bisa mengalahkan menjadi perwira penggantinya. Teringat anget kejadian beberapa waktu silam, Gajah Mada dan Rakyat Nala semakin menundukkan kepala. Mereka tidak berani mengangkat wajahnya. Melirik pun tidak berani. Sedemikian pula besar yang dimiliki Sri Ratu. Berbawa yang bukan datang semata-mata dari kecantikan saja yang tiada tara, namun juga dari keberanian dan cara dasarnya. Boleh dikatakan bahwa keberanian dan kecerdasan Sri Ratu menyamai, bahkan melebihi pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertajasa Jawawardhana. Sehingga demikian, Sri Ratu boleh dikatakan sebagai wanita yang paling berani dan paling cerdas di Majapahit. Sri Ratu tidak ingin kejadian buruk yang menimpa kerajaan Majapahit selama pemerintahan kakaknya Sri Jayanegara berulang kembali.
Ia tidak ingin sifat-sifat buruk para perwira kerajaan Majapahit justru muncul ketika mereka mencapai puncak kekuasaan. Oleh karena itu, jika tebiat-tebiat buruk itu muncul sejak masih di bawah, maka Sri Ratu tidak ragu-ragu lagi untuk memangsanya. Ia tidak ingin sikap pongah, adol gawe seperti itu berkembang dari ranting kecil menjadi cabang yang besar. Lebih baik ia memangkasnya sejak ranting itu masih kecil, sehingga tidak merusak tata pemerintahan di kemudian hari. Tidak, Sri Ratu tidak ingin terjadi hal seperti itu dalam masa pemerintahannya. Betapapun upaya Gajah Mada untuk dapat mewujudkan Suma Ampuktipalapa, namun apabila para perwira tinggi kerajaan Majapahit bergolak sendiri, berbenturan sendiri di antara mereka, maka semuanya akan sia-sia belaka. Karena itu, Sri Ratu menaruh perhatian yang lebih besar ketika ada seseorang yang akan dipromosikan atau menjabat pangkat setinggi lebih tinggi. Sri Ratu segera membuka buku catatannya tentang sikap-sikap para perwira bawahan itu. Buku itu terbagi menjadi dua bagian. Jika seseorang termasuk dalam halaman depan buku catatannya, berarti orang yang akan mengalami kenaikan pangkat itu termasuk orang yang bertabiat baik. Sebaliknya, apabila termuat di halaman belakang bukunya, maka orang itu patut dicurigai, bahkan harus menjalani pendaraan yang jauh lebih ketat lagi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atas segala sesuatu yang diperkirakan, Sri Ratu tidak segan-segan bertanya tajam kepada Gajah Mada, dan pertanyaan-pertanyaan serupa tentang saja membuat marah telinga Gajah Mada. Namun Gajah Mada sudah hafal dengan sifat dan watak Sri Ratu, sehingga ia tidak pernah sakit hati mendengar pertanyaannya, karena segala pertanyaan yang dilontarkan kepadanya adalah demi kelestarian pemerintahan Majapahit ini. Baik Kakang Mahapati Gajah Mada, jika kau sudah menunjukkan Rakyanala sebagai seorang senopati amancanegara, maka aku merestui usulanmu itu. Sebelum restu itu benar-benar aku tuangkan dalam bentuk serat kekancingan. Aku ingin mendapat gambaran sedikit rencana besar, apakah yang ingin kalian sampaikan kepadaku untuk memperkuat kerajaan Majapahit? Apakah rencanamu dan rencana Rakyanala dalam waktu dekat ini? Tanya Sri Ratu. Sri Ratu tidak ingin memberi kotak kosong ketika sudah memberikan jabatan kepada seseorang. Sri Ratu ingin melihat dalam kotak itu apa saja yang hendak dilakukan oleh Rakyanala dalam waktu singkat ke depan. Ia ingin melihat kotak kosong itu dalam waktu sekian lama akan diisi dengan apa. Apakah kotak itu akan tetap kosong atau berisi sesuatu? Tentu itu berupa apa? Apakah emas, berlian, beras, jagung atau yang lainnya? Atau bahkan hanya dedak? Sri Ratu juga memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai catatan penerimaan dan penggunaan anggaran kerajaan. Bahkan Sri Ratu menetapkan seorang pejabat pemeriksa yang atas nama Sri Ratu sewaktu-waktu pejabat pemeriksa dapat memeriksa kekayaan pejabat-pejabat tertentu yang melaksanakan penggunaan anggaran kerajaan. Sebab Sri Ratu sangat memahami bahwa majunya kerajaan Majapahit adalah karena lancarnya upeti yang disampaikan oleh Raja Takluk dan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Pejabat pemeriksaan tersebut bertugas meneliti kemungkinan terjadi kebocoran dalam penggunaan anggaran kerajaan. Apakah anggaran yang diterima dari upeti dan pajak rakyat itu mengalami kebocoran di tengah jalan? Maka akan mengurangi kemampuan kerajaan untuk membangun berbagai kebutuhan masyarakat dan membangun pasukan kerajaan. Karena itu Sri Ratu sangat cermat dalam penggunaan anggaran. Ia termasuk orang yang tidak mau menunda-nunda waktu untuk melaksanakan segala rencana yang besar. Segala rencana yang besar bagi kerajaan Majapahit berarti sesuatu yang besar pula bagi kebesaran namanya dan leluhurnya. Paling tidak kedepannya Sri Ratu bisa meletakkan dasar bagi penguasa Majapahit berikutnya dalam mewujudkan sebuah kerajaan yang besar di Nusantara ini. Gajah Mada dan Rakyanala menarik napas lega mendengar tanggapan Sri Ratu. Gajah Mada kemudian sedikit mengangkat wajahnya, mengaturkan sembah lalu menjawab dengan hati-hati.
Ampun tuanku, hamba akan segera memerintahkan rakyat Nala untuk membenahi keprajuritan di kerajaan Majapahit ini, baik menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan diri prajurit secara wanta maupun sarana dan prasarana. Perjuangan dalam membesarkan armada laut kerajaan Majapahit agar bisa menjadi armada yang terkuat di seluruh jagat ini, kata Gajah Mada sambil menarik napas sejenak. Armada laut kerajaan Majapahit akan menjadi armada laut yang kuat jika kesejahteraan prajurit juga diperhatikan dan ditingkatkan. Jadi untuk memperkuat armada laut kerajaan Majapahit bukan hanya berarti menambah jumlah kapal jung, namun juga mengingatkan kesejahteraan para prajurit pasukan armada laut. Para prajurit akan berjuang sepenuh hati jika merasa bahwa dengan kuatnya kerajaan Majapahit, mereka juga akan menikmatinya, tutur Gajah Mada. Ampun tuanku, tidak ada sesuatu hal yang dapat dicapai dengan cuma-cuma. Semuanya memerlukan biaya. Jar Basuki Mawa Bea. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai membutuhkan biaya dan pengorbanan. Tuanku, dan biaya dan pengorbanan itu tidak kecil, karena menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit yang hamba sebutkan tadi dan juga pembangunan armada kapal jung yang kuat dan lincah. Ingsun paham hal itu, Kakang Mas Mahapati Gajah Mada. Kakang Mas dapat meminta seberapa besar pun biaya yang dibutuhkan. Aku sediakan biaya tanpa batas. Itu semua untuk mendukung tekadmu dalam Sumpah Amoktipalapa, ujar Sri Ratu memberi tekanan pada kata-katanya. Namun ingat, Ingsun bisa memberikan biaya tanpa batas. Tidak suka jika mendengar atau sampai melihat bahwa anggaran itu sampai disalahgunakan. Ingsun bisa bermurah hati dengan menyediakan anggaran yang tanpa batas. Namun Ingsun bisa kejam sekali kalau kepercayaan itu sampai disalahgunakan. Ingsun juga sudah mempelajari bahwa Kediri dan Singgasari bisa maju karena kesetiaan para prajuritnya. Kenapa para prajurit bisa setia? Karena urusan dapur mereka sangat dipikirkan oleh para penguasa. Para penguasa juga memikirkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin mereka. Namun begitu upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin terbaikan, maka mereka akan beralih hati kepada penguasa yang lain. Ingsun juga tidak mau engkau hanya sekedar meriakan Sumpah Amoktipalapa, namun tidak ada apa-apa yang engkau lakukan. Apabila engkau berani meneriakan secara lantang, maka engkau harus bisa melaksanakannya. Alangkah malunya aku sebagai seorang ratu kepada generasi mendatang, karena Mahapatinya berteriak lantang untuk menyatukan Nusantara, namun hasilnya nol besar. Lalu Sri Ratu melanjutkan, Ingsun ingin agar Sumpah Amoktipalapa itu juga menjadi sarana untuk menjadi ratu yang besar, bahkan terbesar di bumi Nusantara ini, ujar Sri Ratu dengan nada lebih ditekankan lagi. Karena itu dalam kesempatan ini juga Ingsun ingin mengingatkan kepadamu, Kakang Mahapati Gajah Mada, bahwa bunyi Sumpah Amoktipalapa itu juga menjadi beban tanggung jawabku untuk ikut mewujudkannya. Terima kasih tuanku, pesan, titah dan kepercayaan tuanku Sri Ratu. Hamba junjung tinggi, kata Gajah Mada sambil mengungkapkan kedua tangannya di depan hidungnya. Baiklah Kang Mas Mahapati, Rakyanala mulai besok sudah boleh bertugas. Kau berilah tempat Rakyanala di Istana Kepatihan sebagai tempat sementara, sebelum ada tempat yang tetap baginya. Nanti jika tugas-tugasnya sebagai Senopati Amancanegara sudah banyak dan mempunyai bawahan yang banyak pula, maka bangunlah sebuah gedung kesatrian armada laut di sebelah kiri lapangan istana, berhadapan dengan Istana Kepatihan, agar Kang Mas Rakyanala bisa mengendalikan semua kegiatan armada kapal jung kita. Gedung baru itu nanti sebagai pelengkap gedung kesatrian yang sudah ada di dermaga Ujung Galuh. Ingsun juga minta agar Rakyanala membuat gambar rencana bentuk kapal jung kerajaan Mahapati agar bisa menjadi kapal yang kuat, mampu bergerak cepat dan lincah, dan tidak hanya mengandalkan angin seperti selama ini, ujar Sri Ratu lagi. Gajah Mada menjadi berdebar-debar. Untunglah ia tidak salah menunjuk Rakyanala menjadi Senopati Amancanegara. Gajah Mada pernah melihat lukisan tangan Rakyanala
yang terkandung di dinding pendapa rumahnya. Ketika suatu saat ia pernah berdatangan ke sana, saat itu ia sempat menanyakan kepada Rakyanala, lukisan tangan siapakah yang dipajangnya di pendopo itu. Rakyanala menjawab bahwa lukisan tangan itu adalah hasil karyanya. Karena ia merasa tidak salah menunjuk Rakyanala sebagai Senopati Amancanegara, debaran di hatinya agak berkurang. Gajah Mada merasa yakin Rakyanala mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Gajah Mada tidak bisa membayangkan seandainya sebelumnya ia sampai menunjuk orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang lukis-melukis atau gambar-menggambar. Jika terjadi demikian, maka tugas yang dibebankannya kepada orang itu akan dapat menjadi malapetaka baginya. Tugas itu tentu akan menyulitkan bagi orang yang ditunjuk itu. Tidak hanya itu, orang itu akan pula menimbulkan kesulitan baru baginya. Gambar itu harus sudah bisa ingsun lihat dalam 1 sasi ke depan ini, ujar Sri Ratu tegas. Baik tuanku Sri Ratu, segala titah tuanku akan hamba laksanakan. Rakyanala bisa menjawab dengan mantap karena bidang gambar-gambar bukan hal yang asing baginya. Justru kegiatan yang menjadi kegemaran itu bisa menghasilkan uang baginya. Selama ini Rakyanala telah menyalurkan kegemaran itu dengan baik. Telah banyak gambar pemandangan atau gambar diri pejabat tinggi pemerintahan yang telah dibuatnya. Lukisan pemandangan yang telah dibuatnya beberapa dipajang di dinding ruang pendapatannya. Ketika seorang pejabat datang untuk membuat gambar dirinya, maka pejabat itu tertarik melihat lukisan pemandangan alam yang dibuat oleh Rakyanala. Dalam sekejap lukisan itu berpindah tangan dan Rakyanala mendapat upah yang pantas dari kemampuan melukisnya itu. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu.